Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan topik penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Helma Agustina dengan NPM 21150619090. Nama saya Rida Ramadan dengan NPM 2155061011. Nama saya Gusti Rahmawati dengan NPM 2115061009. Nama saya Celi Sabrina dengan NPM 2115061042. Materi yang akan kami bawakan pada kali ini adalah pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, serta manfaat penggunaan bahasa Indonesia. Materi tersebut akan disampaikan oleh Seli Sabrina. Kepada Seli, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Bahasa merupakan alat komunikasi yang umum dalam masyarakat. Bahasa diucapkan dan didengarkan, bukan ditulis dan dibaca. Seseorang yang memiliki kemampuan berbicara akan lebih mudah dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. Keberhasilan mengungkapkan ide itu dapat diterima oleh orang yang mendengarkan atau yang diajak berbicara. Pemahaman bahasa sebagai fungsi sosial menjadi hal pokok manusia untuk mengadakan interaksi sosial dengan sesamanya. Bahasa bersifat arbiter. Oleh karena itu, bahasa sangat terikat dengan budaya dan sosial ekonomi suatu masyarakat penggunanya. Hal ini memungkinkan adanya diferensiasi kosakata antara satu daerah dengan daerah lain. Next. Istilah bahasa Indonesia dikenal dalam kehidupan sehari-hari secara luas. Namun, pengenalan istilah ini tidak sepenuhnya menjadi konsep dan makna istilah bahasa Indonesia yang baik. Fakta membuktikan masih banyak masyarakat yang percaya bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia yang baku tidak menjamin bahwa maksud dan tujuan akan tersampaikan kepada pihak lain secara jelas, sehingga diperlukannya komponen bahasa Indonesia yang fleksibel. Artinya dapat dengan mudah beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi. Idealnya, warga negara Indonesia dari segala generasi harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting, mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang mempersatukan bangsa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agustin Ramawati. Kepada Agustin, dipersilakan. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan media komunikasi utama masyarakat Indonesia. Ada kalanya bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua setelah bahasa ibunya. Karena masyarakat Indonesia berada dalam tataran situasi bilingual atau multilingual. Hal itu juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan fenomena berbahasa sesuai usia dan lingkungan pemakaian pada suatu masa tertentu. Di awal abad ke-20, para pejuang kemerdekaan Indonesia sudah menyadari pentingnya kebutuhan satu bangsa, satu bahasa nasional yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang lahir karena suatu keputusan dan perencanaan. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia pun resmi menjadi bahasa nasional dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman dalam pemakaian bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan berbicara, dan sesuai dengan topik yang dibicarakan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik menekankan aspek komunikatif berbahasa. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita menyampaikan bahasa kita. Oleh sebab itu, unsur umur, pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang khalayak sasaran kita tidak boleh kita abaikan. Cara kita berbahasa kepada anak kecil
dengan cara kita berbahasa kepada orang dewasa itu tentu berbeda. Penggunaan bahasa Indonesia untuk lingkungan yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah tentu tidak dapat disamakan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Seperti ketika kita sedang berada dalam sebuah rapat atau situasi formal, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan, jika kita berada dalam kondisi santai, seperti saat pergi ke pasar atau berbincang dengan teman-teman, maka kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara informal, yaitu yang tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan lebih bersifat khas. Lanjut. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu situasi dan kondisi, isi atau makna, sasaran penggunaan, serta media yang digunakan. Dalam hal kebahasaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni kosakata atau perbendaharaan kata yang digunakan dalam penuturan, tata bahasa, yakni harus memenuhi syarat bahasa sebagai kalimat yang benar atau gramatikal, serta tata bunyi atau fonologi, yakni bunyi ujaran atau tuturan yang dihasilkan oleh manusia, serta makna. Penyampaian sesuai makna menjadi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dari bahasa tersebut. Manfaat menggunakan bahasa Indonesia. 1. Mempermudah dalam komunikasi. Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu. Kita ingin dipahami oleh orang lain. Kita ingin menyampaikan gagasan yang dapat diterima oleh orang lain. Kita ingin membuat orang lain yakin terhadap pandangan kita. Kita ingin mempengaruhi orang lain. Lebih jauh lagi, kita ingin orang lain memberi hasil pemikiran kita. Jadi, dalam hal ini pembaca atau pendengar atau khalayak sasaran menjadi perhatian utama kita. Mempermudah untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia dalam memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa, memungkinkan integrasi atau pembaruan yang sempurna bagi setiap individu dengan masyarakatnya. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Abdul Latif. Bahasa Indonesia yang baik bukan berarti bahasa Indonesia yang baku, tetapi bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, mempermudah dalam komunikasi merupakan salah satu contoh manfaat menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.